Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan biasanya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan diikuti berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, silakan masing-masing untuk persiapan dirinya. Kalian berdiri di tempatnya masing-masing. Berdiri. Saya cek siapa diri kalian, seragam kalian. Kalau berdiri semua, silakan berdiri terlebih dulu. Sudah, tapi semua diangkat bajunya bahwa masih belum terkancingkan, silakan dikancingkan. Celananya sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, saya mau absen dulu. Ali Kabir, ada? Aryawan dulu, ada ya. Tatawa, Bintang, Gavin, Eksananda, hadir semua ini? Hadir ya. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran lidah dinamis, subbab, debit, dan kecepatan persamaan kontinuitas. Ustaz akan mereview ya pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Sebelum pembelajaran hari ini, pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Sudah statis, Pak. Fluida statis. Oke, Mas Adnan. Ketika pembelajaran kemarin fluida statis itu mempelajari tentang apa saja? Yang pertama itu hukum Archimedes, itu hukum Pascal, lalu tekanan hidrostatik. Iya, benar ya. Jadi di fluida statis itu ada tekanan hidrostatik, ada hukum Pascal, ya, penerapan pompa hidrolik, dan yang terakhir adalah Archimedes. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran debit fluida pada fluida dinamis, Ustaz akan menanyakan tentang video kali ini. Silakan diperhatikan bersama-sama. Halo, hari ini saya akan bertemu orientasi masyarakat pada materi fluida dinamis. Apa jawabannya toh? Sampai kita Perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak di sini itu agar jalan air jadi jauh. Nah, setelah itu, bagaimana ya laju aliran air saat jarak pancarnya jauh? Cepat apa semakin lambat? Dan yang terakhir nih, bagaimana ya pengaruh ukuran lubang terhadap laju aliran air? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan kegiatan dengan penuh semangat. Dan pembelajaran kali ini kita akan menyelidiki tentang debit, aliran fluida, dan juga membuktikan persamaan. Baik anak-anakku, setelah kalian melihat tayangan video tadi, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan. Silakan Mas Ali. Dari video di depan, saya mengetahui jika selang air ditutup setengah, laju air bisa semakin cepat sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh. Itu pendapat saya. Oh ya, jadi berarti ada masalah ya dari video tadi. Selangnya terbatas sehingga airnya tidak bisa laju ke pot atau tanaman yang lebih jauh. Silakan yang lainnya. Silakan. Dari video yang ditayangkan dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya laut penampang selang dapat mempengaruhi kecepatan aliran fluida.
Ya, jangan ada yang lain dari video ini. Masalahnya sama ya, berarti apa? Dari aliran air yang kecepatannya biasa untuk menjangkau yang jauh tadi berusaha untuk lebih jauh ya, dengan ditampilkan ditutup separuh depannya atau yang lain. Dan ya cukup ya. Jadi kita hari ini Ustaz akan menjelaskan dari permasalahan barusan pada pembelajaran debit liga dan persamaan kontinuitas. Ustaz hari ini pembelajaran hari ini akan menggunakan pembelajaran model PBL, yaitu pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, beberapa tahapan pada PBL, yaitu yang pertama adalah mengorganisasi orientasi siswa, orientasi masalah siswa yang pertama. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil unjuk karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis, menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Dari pembelajaran PBL, Ustaz juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama kita belajar hari ini adalah yang satu, ya, poinnya adalah menentukan konsep dari debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menerapkan hubungan kecepatan fluida, kuas pengaman dan debit fluida dalam teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama menyelidiki hubungan dari kecepatan fluida, aliran fluida dengan luas penampan dan debit fluida pada simulasi PET yang nanti kalian kerjakan menggunakan LKPD. Baik, anak-anakku, sudah paham hari ini model pembelajaran dan tujuan pembelajarannya? Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya Ustaz akan menayangkan video yang selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu. Tentunya kami dalam penjelasan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melakukan satu percobaan sebenarnya. Cuma memang percobaan itu tidak akan dilakukan secara real maksudnya ya. Tapi kita akan lakukan melalui virtual web. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa langsung masuk Google. Nanti ketika tes, ya. Di situ yang paling atas ini ada tab simulasi online gratis untuk peserta kimia biologi. Jadi misalnya di sini di dalam itu ada berbagai macam percobaan, secara virtual. Ya, nanti kita mencoba dengan percobaan kita. Di dalamnya ada banyak sekali percobaan yang kalian bisa pilih. Kita lihat sini ada gerak, suara yang berubah, kerja macam-macam ya. Ada kimia, matematika, kebudayaan, semua. Di sini ada banyak kalian tinggal klik. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang ini sudah bikin ya, udah diklik ya. Ini kita melihat tentang tekanan dan aliran fluida. Hal-hal yang lihat di sini, jadi ini adalah bagaimana suatu fluida mengalir di dalam suatu pipa. Ini yang merah-merah ini menunjukkan laju aliran fluida, jadi seberapa cepat. Nanti ada apa saja yang ada di simulasi ini. Nanti ada kelajuan air. Sini kelajuan air itu ada liter per sekon, gitu kan ya. Kalau liter itu kan untuk volume, dan sekon itu untuk waktu. Jadi seberapa banyak jumlah air yang mengalir setiap detik, seperti itu ya. Nah, hal yang ini ada kecepatan ini pengukur kecepatannya bisa dipilih di sini. Nanti dia mengukur kecepatan sepanjang detik kemudian kebutuhan juga. Nanti di sini ada pengukur tekanan, gitu ya, untuk mengetahui berapa besar tekanannya.
ya. Nanti ada flux meter ini dia untuk mengukur luas pipa. Misalnya dari informasi kemajuan air tadi seberapa banyak air yang mengalir setiap detik, ya. Kalau luasnya itu dari luas pipanya, di situ tentu dia 2,1. Nanti dari bawah sini ada densitas. Densitas itu masih di tingkat kekentalan, mulai dari bensin sampai coba ini kita akan menggunakan ini, ya. Air itu densitasnya atau densitasnya berapa 1000 kg per gitu ya. Jadi apa namanya itu bisa dinaikin, bisa dikecilin, gitu kan? Atau bisa dikecilin, dibesarin. Ini jadi kayak percobaan bisa diganti lagi. Nah kalau kalian perhatikan, si laju air itu ternyata dia berbeda bentuk setiap apa namanya setiap ukuran. Nah kalau saya di sini yang kecil sama di sini yang besar berbeda. Tapi kalian tidak amati berbeda. Nah, ini sudah membuat berbagai jenis ukuran. Jadi tadi aku bikin di sini. Ini ada ini, terus kedua, tiga, empat, lima. Jadi ukurannya beda-beda. Nanti kan kalian sudah diberikan NKPD. Bisa dibagi yang di luar bisa jelas ya cara menggunakan simulasi PET. Ya silakan dimudahkan dari pengalaman kalian selama yang dulu. Silakan. Menurut pendapat saya dari video tersebut kita bisa melakukan simulasi dan persamaan kontinuitas, dan kita bisa memahami atau memahami luas penampang selang atau pipa tersebut untuk mengatur kecepatan fluida. Ada yang lain? Silakan. Ya. Menurut pendapat saya, Silakan. dengan menggunakan PET dalam analisis aliran fluida, kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam desain sistem fluida. Iya. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Sudah jelas semua menggunakan simulasi PET-nya? Sudah ya. Saya akan membagikan LKPD-nya hari ini. Untuk kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan dibagikan. Jangan lupa dikasih nama ya. Silakan diterima terlebih dahulu. Dibagikan dengan teman-temannya. Jangan lupa ditulis namanya. Sudah menerima semuanya sesuai dengan informasi yang diberikan Ustaz tadi dari awal. Selanjutnya kita akan mengerjakan atau menyelidiki berhubungan dari kecepatan fluida, aliran fluida dengan alat penambah terhadap pengaruh di sisi fluida. Sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah dapat semua ya. Silakan dikasih nama dan silakan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati kemarin. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan LKPD-nya, dibaca dan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ragus. Pak
Kelompok satu mana? Ini di bawah sini. Siapa saja kelompok satu? Jadi Ya, jadi. arti Ya. Kelompok dua. Oh, ini kelompok dua. Silakan kelompok dua. Siapa aja? Ali. Yang hadir nanti kelompok dua siapa aja? Ali terus, 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 Gavi, masuk semua. Oke, kelompok tiga, masuk semua. Siapa aja? Namanya kelompoknya siapa aja mas? Raya, Kemal, siapa aja kelompoknya? Rizky sama siapa? Halo, ya, lanjut. Kelompok 4, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Bunda, siapa aja Mas Bunda? Namanya? Ada, ya, ada, terus? 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 Sudah, lengkap ya berarti ya? Oke, silakan dikerjakan, tetap begini. Silakan dikerjakan sampai dengan orangnya. Kalau tidak, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan silakan disampaikan kepada diri. Kalau ada permasalahan dari kalian mengerjakan yang lebih Ustaz juga mengingatkan ya, di LKPD itu nanti kan ada apa aja di situ? Sudah jelas semuanya? Ada apa aja di situ? Ya, ada rumusan masalah, terus hipotesis. Bisa kalian mengerjakan rumusan masalah dan hipotesis? Ada yang sudah menulis mengerjakan? Silakan yang masih bingung silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Dari permasalahan yang video pertama tadi bisa diambil ya rumusan masalahnya ya. Kelompoknya siapa yang bisa memberi contoh rumusan masalahnya? Silakan. Oh ya, kelompoknya siapa? Hedi. Ya, silakan Mas Hedi. Contohnya apa di kelompok kamu? Rumusan masalah. bagaimanakah pengaruh luas penampang selang pada kecepatan fluida? Kalau ini nggak ada masalah ya dalam rumusan masalahnya. Tidak. Ya, silakan mungkin ada kelompok yang lain selain rumusan dan rumusan masalah dan hipotesisnya. Kelompok yang lain, hipotesis ada masalah atau hipotesisnya? Nggak ada ya. Silakan dikerjakan tabelnya itu. Tabel yang kalian harus mempraktekkan dengan apa ini backnya. Silakan masing-masing HP-nya backnya dibuka. Silakan diakses di HP-nya, dimasukkan data sesuai dengan yang dibutuhkan pada LPD, was penampak besarnya berapa, was penampak kecilnya berapa. Kami bisa melihat perkembangan kelompok kalian masing-masing. Tidak dibuka, karena sekarang dibuka. Silakan dibuka karena silakan dibuka karena
Ada yang terkendala dengan webnya? Tidak ya, silakan. Di situ ada tabel apa saja, Nana? Di tabelnya? Kelas penambah besar, Ya, kelas penambah besar, terus kelas penambah kecil, kelas penambah kecil itu sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan dan misalnya itu akan di simulasikan di PET sehingga kalian memasukkan keluaran dari kelas penambah tersebut. Yang diukur apa tadi? Kecepatannya ya. Jadi Q1 dan Q2 nya adalah Q1 kelas penambah besar sama Q1 kelas penambah kecil ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kendala silakan ditanyakan. Silakan dibagi ya secara kelompok karena nanti di sini kan juga ada soal-soal yang kita kerjakan. Setelah pengerjaan lewat PD, di situ juga diminta membuat grafik dan kalian mempresentasikannya apa perwakilan kelompok ya. Jadi silakan ada yang membuat PowerPoint presentasi atau menggunakan Canva ya. Silakan PowerPointnya jangan banyak-banyak ya. Minimal 3, maksimal 5 ya. Jangan banyak-banyak. Di laptop Ustaz di depan juga terpakai di internet. Nanti silakan dikirim di WA, bisa langsung kalian kontak di depan ya. Silakan dibagi siapa yang membuat presentasi, siapa yang nanti presentasi di depan, siapa yang nanti di akhir belum minta untuk bareng-bareng juga, siapa yang sendiri mewakili di bawahnya. Dan jangan lupa di akhir ada apa ya? Dilengkapi yang paling belakang sendiri apa ada di situ? Iya, evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasinya soal 1 sampai 10 ya. Setelah presentasi nanti kita akan bahas bersama-sama soal 1 sampai 10 ya. Kita contohkan bersama ada nanti ketahuan hasilnya siapa yang hari ini nilainya maksimal dan yang kurang maksimal. Tidak ketemu untuk Q1-nya? Ketemu kan? Gimana? Untuk Q1 ada kelas penambah besar bagaimana hasilnya? Kalau kelas penambah besar kecepatannya cenderung apa? Kalau kelas penambah besar kecepatannya bagaimana? Kelompok yang lain kecenderungan datanya bagaimana? Kalau kelas penambah besar kecepatannya apa? kecil. Iya, kecil ya. Jadi ketika kelas penambahnya besar, malah kecenderungan kecepatannya kecil. Malah sebaliknya, apabila apa? Lubangnya kelas penambang itu kecil, apa? Kecepatannya besar. Benar di situ datanya. Silakan dicek terlebih dahulu. Siapa yang sudah dapat 3 data? Kelompoknya siapa? Parjan berapa data Parjan? Sudah berapa? Baru 2. Kelompoknya Ali berapa kelompoknya Ali? Sudah berapa data? 3 atau 4? Kurang 1 ya. Silakan kelompoknya Ana kurang berapa? Kurang 3. Silakan waktunya kurang 10 menit dan dipersiapkan untuk presentasinya ya. Jadi kalau sudah silakan membuat grafik di situ ya, dan hubungan antara kecepatan dan sebagainya sesuai dengan KPG sama kesimpulannya ya. Silakan dipersiapkan presentasinya. Jadi kerjasama siapa yang bagian kerjakan itu sama presentasi ya, yang dari KPG itu hasilnya bagaimana. Silakan.
Siapa yang sudah data keempat? Kelompok siapa yang sudah selesai data keempat? Kalian sudah? Data keempat sudah? Belum, masih data keberapa keempat? Ketiga. Ya, silakan. Waktunya kurang 8 menit. Dan disiapkan ya untuk powerpointnya ya. Hati-hati untuk besarkan dan mengecilkan nama-namanya sehingga kalian benar-benar akurat datanya ya. Dicek kecepatannya, jadi tidak satu titik aja ya, bisa geser ke kanan atau ke kiri di simulasi tersebut sehingga kalian benar-benar yakin kecepatannya itu berapa. Apa omon? Kecepatan lurus 6,4. Itu dikali 3,6 dikali 1,4, 0,8 dikali 6,4. Terus hasilnya bersih 5,4 sampai 5,6. Ya, sing Q kali iki kali Q. Oke. Terus sing V1 sing keluar itu tuh 1 sampai 5,1. Ya. Kelompoknya atas sudah sampai data keberapa kelompoknya atas? Belum. Kelompoknya atas data keempat atau data kelima sudah? Data keempat atau berapa data keempat? Ya, tolong disampaikan luas nama besarnya berapa, nama kecilnya berapa? Terus nama kecilnya 0,4. Satunya 5,11. Kecilnya 5,04. Sesuai, sudah sesuai dengan yang disimulasikannya. Ya, sudah itu secara jelas ya. Ada yang lain kelompok 4? Kelompok yang sudah di data keempat di tabel data keempat sudah? Kelompok lain? Hati-hati ya, karena di situ ada yang masuk nampaknya besar, ada yang masuk nampaknya kecil, hati-hati ya. Jadi harus teliti diukur kecepatannya. Terus apa rumusnya persamaan kontinuitas apa? I sama dengan apa? A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Jadi ya Q1 sama Q2 nya nanti dianalisa berbeda atau sama. Silakan. Silakan yang
datanya sudah selesai di data nomor 4 dan 5 di tabel tersebut. Silakan mengisi soalnya itu ya, soal 1 sampai 5 ya, sampai kesimpulan. Kalau sudah disiapkan untuk presentasi, setelah 5 menit waktunya. Order ada masalah, order. Data nomor berapa? Ada masalah? Silakan kalau ada masalah saya akan ditanyakan. Sudah selesai order? Order nomor masih data 5-nya. Tapi data berapa order? Oke. Nomornya Ali sudah data berapa? 4 atau 5? 4 ya. Nomornya Hana sudah ya. Data kelima sudah ya. Kalau sudah, yang data keempat dan kelima silakan dikerjakan soal geografi D nomor 1 dan sampai nomor 5 yang ada saja dengan tabel tersebut. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Jangan lupa presentasinya ya, PPT-nya silakan dikerjakan. Dibuat saja sesederhana mungkin, gambarin bersifat yang penting poin-poinnya saja ya. Tadi sudah dijelaskan batasan yang rusak ya, maksimal minimal 3 slide ya, maksimal 5 ya. 5 itu sudah sama kesimpulannya. Silakan ditunjuk ya, yang bagian operator laptopnya sama ya presentasi di depan. Silakan diperkenalkan nomornya, nomornya siapa yang sebagai operator dan yang presentasi sendiri siapa. Silakan. Silakan yang mau presentasi nomornya siapa terlebih dahulu yang sudah selesai. Karena nanti setelah presentasi kalian 20 sampai 15 menit mengerjakan soal evaluasi. Silakan nomor selanjutnya. Oke, nomornya Mas Ana, nomor berapa? Nomor 1. Silakan. Nama operatornya Mas di depan. Dipindah dulu ya di laptop biar susah dari BH itu, terus dipresentasikan. Nanti dipresentasikan dulu, kalau sudah siap, PPT-nya ditampilin, bajunya dibuka ya. Nomor yang lain sambil mengerjakan dipersiapkan ya untuk PPT selanjutnya. Jadi sambil mengerjakan bisa melihat dari temannya. Silakan yang mau presentasi, Mas siapa? Silon. Sudah ada namanya? Apa kelompok kalian? Sudah. Silakan di samping saya sini pesanan biar ini siapa sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan bapak saya ingin mempresentasikan tentang
KPD. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada saya, Hana. Lalu yang kedua ada Atala. Yang ketiga ada Dandi. Lalu Novel dan Ardi. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi daripada debit air. Apa itu debit air? Debit air adalah ukuran atau volume banyaknya fluida yang mengalir dalam suatu selang waktu. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan hubungan debit dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menggambarkan prinsip bahwa debit massa air yang masuk ke suatu bagian atau saluran harus sama dengan debit massa air yang keluar. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan jawaban dari kelompok kami yang di KPD. Yang pertama adalah perbandingan Q1 dan Q2. Di jawaban saya, perbandingan Q1 dan Q2 memiliki besar yang sama, dikarenakan Q1 sama dengan Q2. Lalu yang kedua adalah grafik. Grafik di sini adalah grafik berbanding terbalik. Lalu next. Hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Lalu next, oke. Pengaruh luas penampang pada kecepatan fluida. Semakin besar luas penampang, semakin kecil kecepatan fluida. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Arif, A besar, B kecil. A itu apa? A itu adalah luas penampang. Lalu V adalah kecepatan fluidanya. Jadi semakin besar luas penampang, semakin kecil kecepatan fluidanya. Lalu yang keempat, pengaruh luas penampang pada debit air. Ternyata besar kecilnya luas penampang berpengaruh pada debit air. Jika luas penampang meningkat, maka debit air juga akan meningkat. Selanjutnya, kesimpulannya dari penggunaan simulasi PET yang baru saya praktekkan, kita bisa tahu bagaimana dampak luas penampang kepada banyaknya jumlah debit air dan jumlah kecepatan daripada aliran fluida. Lalu dengan simulasi PET, kita bisa tahu tentang apa yang terjadi pada video yang tadi telah dipaparkan oleh Ustaz Arif, yaitu menyiram tanaman menggunakan selang. Sekian presentasi dari saya dan jawaban dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tugas padat sekali dan bahkan sudah menunjukkan grafik ya, grafiknya sesuai dengan data itu ya, berdasarkan data itu memang berbanding terbalik di mana luas penampang dan kecepatan. Mungkin ada kelompok lain yang kebingungan untuk membuat grafiknya. Ya silakan. Grafiknya itu dibuat di mana? Dipakai menggunakan Word, PowerPoint atau Excel? Saya pakai Microsoft Excel. Microsoft Excel ya. Yang belum capai grafik, datanya silakan menggunakan Microsoft Excel. Silakan kelompok lain yang sudah siap, kelompok 2 mungkin, kelompoknya Ali, Farda atau Bintang, silakan. Silakan. Siapa yang jadi operator dan siapa yang presentasi? Silakan dipindah dulu ke WA-nya Ustaz Arif. Setelah itu di slide kalau sudah terbuka baru kalian presentasi memperkenalkan nama kelompok ya, nama teman kalian siapa saja dan apa yang kalian presentasikan di pembelajaran kali ini. Silakan. Bagi kelompok yang sudah, silakan mengerjakan evaluasinya ya di lembar yang belakang ya, itu silakan dikerjakan 1 sampai 10. Begitu juga tadi sebelum masuk kita di awal juga sudah saya share soal PDF-nya ya, silakan dilihat di grup kelas. Jadi selain kalian sudah fotokopi dan ada yang print itu berwarna lengkap videonya, silakan dikerjakan evaluasi 1 sampai 10. Nanti 10.30 ya, kurang dari 15 menit Ustaz akan mengkoreksi bersama-sama, kita koreksi dan tahu jawabannya dan hasil dari soal evaluasi. Silakan. Kelompok selanjutnya, kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompoknya Mas Ali, siapa yang mau presentasi dan siapa? Ya.
Dicek dulu, dipindah dulu di WA, terus kalau sudah ditayangkan slide-nya baru dibuka. Kalau silakan presentasi dulu. Dicari dulu filenya, didownload dulu di situ. Kelompok yang lain ya dipersiapkan. Kelompoknya yang Anda sudah grafik nggak ada masalah. Grafiknya sama sebanding atau berbanding terbalik? Oh, sama ya berbanding terbalik. Kelompok yang lain mungkin ada yang di satunya tidak sama dengan di dua. Kelompoknya Mas Warga, halo. Kelompoknya Mas Warga. Jadi satunya sama atau berbanding terbalik, Mas Warga? Dan di satunya sama dengan di dua atau berbeda? Hasilnya kelompokmu? Berbeda. Oh, di satu berbeda dengan di dua kelompokmu? Sama dan Oh, dilihat dulu lah. Ya, silakan kalau sudah siap mulai. Tolong diperhatikan ini teman-temannya yang presentasi, teman-temannya Mas Warga. Ya nanti kalau presentasi nggak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rafa dari nomor 2. Nomor 2 terdiri dari Gavin, Narendra, Ali, Pandu. Saya akan memaparkan PPT yang membahas tentang mobilitas dinamis. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa definisi debit air. Definisi debit air memiliki pengertian aliran zat cair yang melewati jarak penampang per satuan waktu. Maksudnya banyaknya volume air yang melewati suatu penampang dalam waktu tertentu. Hubungan debit dan persamaan kontinuitas. Debit air adalah jumlah volume air yang melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Persamaan ini menggambarkan prinsip bahwa debit air harus sama di setiap titik pada satu lintasan air aliran yang tidak bercabang atau bercabang kembali. Lalu saya akan membahas 4 soal yang sudah saya jawab. Perbandingan antara Q1 dan Q2 itu sama karena Q1 sama dengan Q2 dikali Q1. Lanjut nomor 2. Q1 hasil dari A1 kali P1, sementara Q2 hasil kali dari A2 dikali P2. Dan Q1 dikali Q2 ya, itu selanjutnya keliru ya. Karena di situ akhirnya kalian mengetahui bahwa Q1 sama dengan Q2. Lanjut silakan. Lanjut nomor 2, saya akan memperlihatkan grafik luas penampang dengan kecepatan tidak yang berbanding terbalik. Grafiknya seperti ini ya. Grafiknya. Gimana? Baca grafiknya itu gimana? Kalau di sebelah bawah itu kan kecepatan aliran ya. Yang Y itu apa? Luas penampang. Semakin besar luas penampang, kecepatannya bagaimana? Kalau semakin kecil luas penampang, kecepatannya bagaimana? Ayo. Kalau luas penampangnya besar, kecepatannya semakin kecil. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya semakin besar. Ya, kecepatannya kan tekanan ya, jadi semakin besar gitu. Karena ada tulisannya ada kecepatan aliran fluida. Kamu sama pakai apa ini? Pakai software apa? Pakai Excel juga. Oh iya, Mas David yang terjaga. Oke, silakan lanjut. Ya, nomor 3, pengaruh luas penampang kecepatan fluida. Semakin besar luas penampang, maka kecepatan fluida semakin kecil. Itu juga sebaliknya. Jika semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida. Nomor 4, pengaruh luas penampang pada debit air. Jadi jika luas penampang meningkat, maka debit air juga meningkat. Itu juga sebaliknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari simulasi PET yang barusan kita praktekkan, kita jadi tahu bahwa luas penampang adalah banyaknya jumlah debit air dan kecepatan air fluida. Dengan simulasi PET kita bisa tahu tentang apa yang terjadi pada video yang sudah dibawakan tadi. Ya, kita tahu ya kecepatannya. Kalau langsung juga nggak tahu kecepatannya. Ya, silakan dulu. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3 atau kelompok 4 silakan ada waktunya sudah bebas. Cepat. Silakan perwakilan nomor 3 dan 4. Aku nggak pakai. Nggak apa-apa, silakan. Silakan. Nggak ada bahas yang ini kok soal ini. Nggak apa-apa, sudah maju. Silakan. Silakan. Karena setelah ini yang lain kelompok 1, 2 silakan kerjakan evaluasinya ya. Siapa? 1 sampai 10 di belakang itu. Untuk rumus-rumusnya kalau ada kendala masih bingung boleh bisa searching di Google ya. Silakan cari tahu cara-cara rumusnya. Silakan dicek dulu di situ masih keterangan Anda, dilihat kalau sudah bisa di presentasikan baru dibuka ya. Agak keras ya kalau pesan Anda kalau presentasinya. Dicari dulu. Siapa ini operatornya pesan apa? Fatih, cari dulu Fatih. Kelompok terakhir siapa? Sudah siap, SPP-nya. Sudah ya? Nanti dikirim ke Ustaz, dilihat dulu baru dipresentasikan. Maskernya dibuka aja, nanti kalau presentasinya sampaikan ilmunya. Biar nggak ketinggalan nanti soalnya waktunya kurang berapa ini? Kurang 15 menit, 25 menit ya. Kita nanti akhiri 10.45, ayo cepetan. Belum refleksinya nih, masing-masing kelompok dipersiapkan refleksinya. Sudah siap? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika dan prinsip kontinuitas. Dalam kita dapat mempelajari prinsip kontinuitas adalah Lihat visualnya di ini ya, di teks gitu ya, diberitahu operatornya. kita mempelajari prinsip kontinuitas dan kesamaan vektor adalah dasar dalam memahami dinamika kehidupan. Lanjut. Prinsip kontinuitas menyatakan bahwa aliran Tadi nomornya siapa aja? Lupa, maaf, di slide sebelumnya disampaikan nggak? Nama kelompoknya siapa aja? Silakan. Enggak ada. Hilang. Oh siapa aja? Iksan Anda, Sananda, Fatih, Bintang, terus Partner, Abi ya, silakan. Lanjut. Satu ya, karena waktunya tinggal sedikit. prinsip kontinuitas menyatakan Kelompok 1, 2 evaluasinya dikerjakan ya, yang sudah ya. ini penting dalam memahami bagaimana kita berperilaku dalam berbagai tertentu. Di sini kita akan menganalisis konsekuensi prinsip dalam motivasi kita. Silakan next. Dalam analisis aliran kita menemukan pemahaman yang mendalam terhadap persamaan vektor dan prinsip kontinuitas. Dengan menggunakan metode yang tepat, kita dapat mengidentifikasi pola aliran, tekanan, dan gaya yang terlibat dalam sistem kehidupan. Lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya, dengan Siap-siap ya, kelompok selanjutnya. Langsung dipresentasikan intinya aja. dalam Nah, waktunya tinggal 20 menit. kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam sistem kehidupan, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kehidupan dan membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja secara keseluruhan. Ditutup silakan. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi 5 menit lagi kita selesai. Silakan dulu, jalankan dulu. BPT-nya jalankan dulu, mari dibantu Mas, dicari BPT-nya dulu.
Di foldernya itu loh, makanya tadi Ustaz sudah beritahu di mana foldernya, ayo diperhatikan. Sudah ketemu. Sudah. Dibantu Mas Dewi. Ini Ryan sama Kemal. Kelompoknya sama aja, Kemal. Nama kelompoknya sama aja. Ryan, Kemal, terus Ryan, Kemal, terus Raja sama Raja sama Oke. Silakan kalau sudah di silakan Mas ya. Intinya saja, jangan lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu beda dinamis? Beda dinamis adalah ilmu beda yang mempelajari perilaku, tingkah, dan gerakan awalnya. Ini mencakup analisis tentang rencana, kecepatan, dan distribusi energi dalam benda yang bergerak. Oke, next. Apa itu debit air? Debit air adalah volume air yang melewati suatu titik dalam suatu waktu tertentu. Ini sering diukur dalam liter per detik atau meter kubik per detik. Oke, lanjut. Nah, debit dengan kesamaan kontinuitas. Hubungan antara debit air dan kontinuitas dapat dipahami melalui ketersediaan dan ketersediaan antara udara dalam satu sistem. Debit air mengacu pada jumlah air yang mengalir melalui satu saluran atau sungai satu waktu tertentu. Lanjut, next. Lanjut. Silakan dibaca. Ya, dibaca. Sisa dari kedua sama atau tidak? Sama, hasilnya. Di mana sisa itu didapatkan dari A1 dikali A1 dikali B1. Sementara kedua dihasilkan dari A2 dikali B2. Berarti hubungannya, hubungan apa itu, Mas? Dibaca berarti hubungannya apa? Iya, itu grafik hubungannya apa? Sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berarti apa tadi? Kuas berapa besar kecepatannya? Kecil. Kalau kuas berapa kecil, kecepatannya besar. Oke, dibaca hubungan kuas berapa pada kecil. Ya, Ternyata jadinya harus menampak pengaruh pada PKN. Jika harus menampak meningkat, maka PKN juga akan dilihat. oke, lanjut. Kesimpulannya silahkan dibaca. Simulasi internet yang barusan kita merdeka tidak bisa tahu bagaimana dampak yang sudah kita dan bukan kecepatan daripada aliran kita. Lalu dengan simulasi kita bisa tahu tentang apa yang terjadi pada mereka. Oke, silakan ditutup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Karena ini boleh. Ya, silakan. Soal 1 sampai 10-nya dikerjakan. Jangan lupa refleksinya ya. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit 1 sampai 10. Nanti dicocokkan, ditukar dengan teman sebelahnya ya. Sebuah pipa air bertempat di atas luas. Terus juga kecepatan aliran air yang keluar bisa bersepa. Jadi V ini dimurah. Jadi cukup musil lah. Itu sebenarnya V. Ini leboknya pertama kini boleh luas sih. Diameter 14 mm. Jadi luasnya
Kalau kau belah ya. Sama biar kuadrat. Ya sih. Iya, iya sih. Sama biar kuadrat. Rasakan kok sama. Kali satu kali satu kali ini boleh isi itu aneh itu lagi tapi sih di bola ini ku satu kecepatan B oh iya itu A1 kali V1 ini kan di V1 V kecepatan aliran pada tabung kecil berarti V1 salah saya kan luas tabung kecil 4 cm berarti A ya dan luas tabung besar 10 cm berarti kayak A1 A2 ini guys kita tahu kecepatan aliran tabung besar berarti V1 berarti ini boleh V2 aja nih iya kok kecepatan aliran tabung kecil tenang nih sampai ini satu ini ayo terus lagi jadi itu sih 0,2%. Sisi lagi apa baik sih? Cuma ini lah pakai buat siswa terus ketahui karena perjalanan sekali dari berarti ini pernah ini
Lapornya siapa yang sudah? Lapornya Mas Danang sudah?
sudah lah. Kita Pak. Silakan dikerjakan evaluasi 1 sampai 10 di lembar yang paling belakang di LKPD bagi nomor yang barusan selesai presentasi. Dan disiapkan evaluasi dirinya ya, siapa yang akan maju mewakili nomornya. Kalau nggak mau maju ya silakan disampaikan di tempat masing-masing. Ada kendala nomor berapa yang tidak bisa? Kalau kurang jelas ya KPD-nya bisa dilihat di grup kelas, itu sudah saya share nomor 1 sampai 10 di soal evaluasi bagian KPD yang bagian belakang sendiri. Semua soalnya adalah kaitannya pada subbab, lebih dan persamaan kondisional. Ya. Jadi kalau nggak dicari A1 ya B1, kalau nggak dicari A1 B1 ya apa I-nya atau tulisannya. Begitu juga volume atau waktu ya. Silakan dikerjakan. Kurang 5 menit. Sebentar ya, jadi istirahatnya kurang mundur 15 menit sebentar. Siapa yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai. Siapa? Silakan mengacungkan tangan yang sudah selesai. Kelompok 1, 2 sudah? Kelompok 3 sama kelompok 4 sudah? Kalau sudah silakan ditukar dengan tempat sebelahnya. Silakan sebelum kita coba bareng-bareng. Nanti Ustaz kasih jawabannya silakan.
ditukar dulu ya, dibetulkan, dicoret ya. Nanti kalau keliru disalahkan. Sudah semuanya? Sudah? Nomor satu jawabannya yang mana? Ya, C ya, nomor 1 C, karena di situ A2 dicari jawabannya adalah 30 meter persegi. Betul semua? Betul. Oh, alhamdulillah. Yang kedua jawabannya B. Silakan yang salah dikasih pembetulan, yang benar sudah dibiarkan dulu. Yang selanjutnya nomor 3 jawabannya D. D kenapa? Karena di situ yang ditanyakan adalah volumenya. Ya, pada debit itu ingat bahwa volume dibagi dengan namanya waktu. Jawabannya volumenya 75 liter. Yang keempat jawabannya A. Benar semuanya? Lanjut. Yang nomor 5 B. Yang ditanyakan apa nomor 5 itu? Yang ditanyakan Q-nya ya, debitnya. Ketemu berapa? 15 meter kubik per second ya. Yang nomor 6 dadu. Ayo Mas Warga dicocokkan, jangan ngelamun aja Mas Warga. Dicocokkan itu sama punya Mas Fatih ya. Sudah ditukar itu Mas Warga. Bintang jadi kurang ya, dikasih jawaban ya. Punyanya Sananda ya, dicek. Tadi sampai nomor berapa tadi? Nomor 6 ya, nomor 6 dadu. Nomor 7E yaitu apa? Rumus persamaan kontinuitas. Nomor 8A, nomor 9 yang diketahui yang benar adalah B. A2 penangkan besar, yang C atau yang lainnya salah. Yang nomor 10 jawabannya apa? Jawabannya C. Ya, silakan dikasih pembetulan. Yang salah disalahkan, kasih pembetulan ya. Silakan ditulis penilaian skornya. Benar dikalikan 10. Silakan dikali. Kalau benar 8 dikalikan 10. Kalau benar 9 dikalikan 10. Kalau salah 5 berarti benar 5 dikalikan 10. Silakan sudah dikalikan. Wes, ayo tidak boleh negosiasi dengan teman sebelahnya. Silakan. Kita belum refleksi, silakan sudah. Kalau sudah dikembalikan ke temannya, dikembalikan ke pemiliknya, ke KPD masing-masing. Ditukar. Ustaz ingin tahu hasilnya, silakan. Ayo Mas Bintang, sana dia, ayo dibetulkan nanti ya. Silakan. Sudah diketahui nilainya semua? Sudah. Yang di atas 80 atau minim KKM 80. Oh, alhamdulillah. Mas Iksan Anda dapat berapa? 5. Salah 5 saja. Oh, berarti benar 5 berarti. Iya, ini salah berapa kamu? Yang masalah? Salah 5. Wah, contohan ya berarti. Kamu salah berapa? Salah berapa? Salah 3. Berarti betul 7 berarti. Ya, 70. Ya, yang lainnya selamat ya, yang di atas KKM atau 80. Untuk Sananda, Kemal sama Ryan ya, karena masih di bawah 80 nanti remedial. Mungkin anak-anakku karena waktunya tinggal 10 menit sebelum pembelajaran Ustaz akhiri hari ini, kalian kan sudah mendapat banyak ya, mulai dari masalah, menyelesaikan masalah, mengambil data ya, merekayasa event ya dan sebagainya, sehingga presentasi pasti kalian dapat pengalaman belajar hari ini. Silakan masing-masing perwakilan kelompok merefleksikan kegiatan hari ini. Refleksi ini dari perwakilan kelompok. Silakan Mas Ali, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ali Kabir, saya dari kelompok 2. Pada pembelajaran kerja dinamis, subbab debit dan persamaan kontinuitas, saya akhirnya memahami apa definisi debit juga. Pada pembelajaran ini juga akhirnya mampu menerapkan atau mengetahui hubungan luas penampang pipa atau selar dengan kecepatan lidah pada detik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini juga hasil
Penyelidikan penggunaan simulasi PET dalam praktik virtual dapat diketahui bahwa Q1 sama dengan Q2, di mana besar luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Tadi bisa ya menggunakan PET-nya ya? Bisa. Iya, terima kasih kelompoknya Mas Ali, kasih aplaus. Kelompok satunya dari kelompoknya siapa? Asal kelompok satu. Ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ambara. Saya pilih dari kelompok 1. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa dalam kehidupan kehidupan kita ini kita bisa memanfaatkan ilmu fisika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti tadinya itu yang tentang bagaimana cara kita menjangkau menyiram tanaman, tapi kita punya selangnya pendek, jadi kan kita bisa Batas ya. Batasan selang ya. betul. Terus kita juga memahami bahwa persamaan debit dan kontinuitas itu penting dalam rekayasa fluida karena persamaan tersebut membentuk keseimbangan aliran fluida dalam suatu sistem. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Hatta. Kelompok 1 sudah refleksi diri. Silakan Mas Bintang dari kelompok berapa? Sampaikan. Perkenalkan namanya Bintang Promodia dari kelompok 4. Hubungan antara luas penampang dan aliran fluida dijelaskan oleh hukum kontinuitas. Menurut hukum ini, jika luas penampang meningkat, kecepatan fluida dalam selang atau saluran akan berkurang. Dan sebaliknya ingin mengindikasikan bahwa perubahan luas penampang dapat mengalir debit air dengan memperhatikan konservasi massa dalam aliran fluida. Ya, kasih aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok terakhir untuk refleksi dirinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kemal Muhammad dari kelompok 3. Referensi saya adalah dari pembelajaran luas penampang dan memiliki pengaruh. Sama refleksi dirinya. Kenapa? Berarti itu apa? Itu yang diambil punya desa itu. Ya, dari pembelajaran hari ini apa? Yang paling didapat apa ya? Kamu dari presentasi tentang apa aja? Mas, Iya, simulasi PET hubungannya apa dengan apa? Bersama kontinuitasnya bagaimana? Rumusnya A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana P1 sama dengan P2 ya. Kasih aplaus untuk kelompoknya Kemal. Pembelajaran buat kita semua ya, ketika ada temannya yang mungkin salah atau keliru, kita cari solusi, kita bantu ya. Mungkin tadi masuk Eksan aja mengingatkan ya, biar lebih dipersiapkan lagi untuk kelompoknya Kemal. Terus saya juga tadi menilai sikap kalian ada di kelompoknya Mas Dedi ya, Mas Dedi ya. Dia ketika ada kelompok yang lain presentasi mungkin dari kelompoknya Kemal bingung ya, Mas Dedi langsung menghampiri dan membantu. Itu adalah nilai-nilai positif ya. Jadi seseorang itu akan bernilai jauh bermakna itu ketika dia tidak disuruh, tidak diminta, tetapi dia tulus membantu. Itulah fungsi kehadiran kita sebagai manusia makhluk sosial itu apa? Saling membantu, saling melengkapi ya. Bagaimana kita proses kita lahir di muka bumi ini sebagai seorang bayi, kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa menangis, bahkan kita tidak bisa minum, tidak bisa pakai baju ya. Kita hanya apa ya, gitu aja. Begitu juga nanti kita kembali ya dari Allah, kita nggak bisa ya nyangkul dewi, kumpul dewi di kamar itu juga kita tidak bisa. Balik lagi kita makhluk sosial, kita harus apa? Bekerja sama, berinteraksi, ujo dididik wani biro ya dan sebagainya. Jangan ya,
jauhkan dari diri kita apa? Sifat komersil. Oke, di akhir pembelajaran ini Ustadz juga akan memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hubungan fluida dan persamaan kontinuitas. Terima kasih anak-anak sudah mempraktekkan secara virtual di simulasi pet. Gimana? Senang? Senang ya? Alhamdulillah ya. Kita tidak perlu berbahasa-bahasa, tapi kalian sudah bisa membesarkan dan mengecilkan luas penambang sehingga tahu juga kecepatannya ya, kecepatan aliran fluida, sehingga bisa dihasilkan sebuah kesimpulan ternyata persamaan kontinuitas itu sesuai dengan hukum Bernoulli juga I1 sama dengan I2 ya. Jadi semua permasalahan tadi mulai awal hingga akhir sudah bisa kita selesaikan, bisa kita simpulkan, kita tahu juga ternyata grafik luas penambang dan kecepatan adalah berbanding terbalik ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz titip pesan ke orang tua kalian, salam dari saya, terus dijaga kesehatannya. Jangan lupa minggu depan hari Rabu kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab apa? Suhu dan kalor di KD 3.5. Nanti akan saya share ya di grup kelas kalian modul PDF-nya. Ustaz akhiri, kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.